jangan sampai cobaan kecil yang dititipkan Allah kepada kita atau kepada keluarga kita itu menghalangi niat kita dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah keutamaan manusia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam diskusi santai yang akan membahas perihal hal-hal sepele untuk menambah wacana kita, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah yang lebih penting adalah kesadaran kita terhadap eksistensi kehidupan kita sehari-hari. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Beberapa hal yang menarik yang perlu kita kaji di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Bagi teman-temanku yang menyaksikan video ini yang masih duduk di bangku sekolah, baik di tingkat sanawiyah, aliyah, ataupun bahkan di perguruan tinggi, sejatinya tingkatan-tingkatan itu hanya tingkatan legalitas saja. Artinya belajar tidak butuh legalitas lembaga, dalam artian konteks yang lebih hakikat ya, dalam konteks yang lebih serius, hakikat pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara pendidikan, tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun kita mau belajar, dimanapun kita mau belajar, kepada siapapun kita belajar, disitulah proses pendidikan akan berlangsung. Begitu teman-teman ya. Jadi SD, sanawiyah, aliyah, kuliah, ini hanya tingkatan legalitas secara lembaga saja. Bagi teman-temanku yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, atau mohon maaf secara finansial tidak memenuhi standar minimum untuk bisa bergabung di dalam lembaga-lembaga formal, tidak perlu berkecil hati, karena sekolah bisa kita lakukan di luar lembaga. Tidak sedikit anak-anak yang lulusan dari lembaga itu yang kemudian tidak mengetahui hakikat dirinya, mereka akan menjadi apa, atau bahkan mereka ingin menciptakan apa. Dan tidak sedikit pula teman-teman yang mohon maaf yang belum mampu duduk di bangku sekolah seperti teman-teman yang lainnya, itu menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Sudah banyak di tanah air ini seorang tokoh-tokoh ulama besar yang beliau-beliau itu hanya lulusan dari madrasah-madrasah yang ada di kampung ya. Banyak kiai-kiai yang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai cobaan kecil yang dititipkan Allah kepada kita atau kepada keluarga kita itu menghalangi niat kita dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah keutamaan manusia. Yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya adalah ilmu. Hal ini dijelaskan di dalam kitab yang akan saya kaji. Ini ada kitab Adabud Dunya Waddin ya, kitabnya Imam Al-Mawardi. Jadi teman-teman yang punya kitab ini bisa dibuka, kitab Adabud Dunya Waddin, ditulis oleh Imam Mawardi. Beliau menjelaskan keutamaan ilmu. Begitu teman-teman ya. Ini saya akan bacakan kutipannya untuk kajian kita hari ini. Nah, ini pertama saya akan memulainya dari kutipan ayat Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-9 di dalam adab, di bab adab ilmu ya teman-teman, bisa dibuka di kitab Adabud Dunya Waddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, dalam ayat ini yang dikutip oleh Syekh Mawardi, Allah mencegah kita untuk menyamakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang bodoh. Ya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, kita diminta untuk
tidak menyamakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang bodoh, karena orang yang mengetahui itu telah benar-benar diberi keistimewaan, yaitu apa? Berupa ilmu pengetahuan. Nah, sekali lagi kembali ke depan tadi di awal saya menyampaikan, untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan kita tidak perlu ke lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu sejatinya hanya untuk formalitas legalitas saja. Oke teman-teman, saya menyampaikan ini karena tidak menutup kemungkinan teman-teman yang menyaksikan video ini ada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke lembaga yang lebih tinggi lagi seperti saudara-saudara yang lainnya. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini sedikit memberikan kontribusi penyemangat bahwa Allah tidak melihat lembaga, tapi Allah melihat ilmu dari setiap hambanya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman. Mari tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan ya bisa dikatakan ekonomi agak susah karena kita tidak bisa beli seragam, tidak bisa beli buku, atau tidak bisa memenuhi hasrat-hasrat secara lembaga legalitas ini. Tetap belajar, insya Allah dimanapun, kapanpun, kalau kita ada niatan untuk mencari ilmu, disitulah proses pendidikan yang hakikat sedang terjadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.